Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mengajarkan kalian sebelumnya welcome to Statistic Probability Class with me Insinyur Pratikaris Putriati STMT. Di sini saya akan mengajarkan kalian menggunakan uji statistik yaitu uji chi-square. In bahasa we can call uji chi-square is uji Chi kuadrat. Jadi sejenak saya akan mengajarkan kalian menjelaskan bagaimana outline kita setelah UTS sampai dengan UAS, di mana yang sudah kita bahas yaitu di pertemuan 9, yaitu Bayes teori, kemudian di pertemuan 10, analisis regresi dan korelasi, di pertemuan 11 adalah uji hipotesis, di pertemuan 12 dan 13 uji statistik 1 dan uji statistik 2. Di pertemuan 12 saya sudah menjelaskan ke kalian adalah eh, uji terkait dengan deskriptif, ada frekuensi, ada cross types, ada explore, dan sebagainya. Kemudian di pertemuan 13, saya sudah menjelaskan ke kalian tentang uji validitas dan reliabilitas. Kemudian di pertemuan 14, saya sudah menjelaskan ke kalian terkait dengan bagaimana suatu statistik itu dikerjakan melalui proses uji normalisasi data. Kemudian di pertemuan ini saya menjelaskan lebih rinci terkait uji Chi square atau uji Chi kuadrat, di mana di uji Chi square ini kalian nanti akan bisa lebih memahami apa sih uji Chi square itu dan bagaimana macamnya. Kemudian uji Chi square bisa melalui beberapa tahapan uji, yaitu yang di sini kalian juga bisa melakukan uji Gardner of Fit data multinomial, kemudian uji independensi dua faktor, uji homogenitas, yang terakhir adalah uji Gardner of Fit distribusi teoritis tertentu. Nah, berikut adalah distribusi chi-square yang bisa saya sajikan di dalam bentuk kurva X kuadrat, di mana paling kiri adalah nilai DF sama dengan 5, dilanjutkan nilai DF atau nilai panjang data sama dengan 10, dan yang terakhir adalah nilai DF sama dengan 19. Nah, di sini ada satu contoh di mana saya memiliki S quadrat curve dalam uji chi-square, di mana DF-nya itu nilainya adalah 12. Sedangkan area yang saya miliki adalah 0,025. Yang ditanyakan adalah S kuadrat. Nah, dari S kuadrat ini kita bisa tentukan bahwa S kuadrat ini kemudian kita lihat S kuadratnya posisinya di mana dengan DF sama dengan 12, maka kita peroleh S kuadratnya sama dengan 23,337. Di sini kita bisa lihat atau kita bisa mencarinya menggunakan tabel chi-square, yaitu tadi kan dinyatakan bahwa nilai DF-nya adalah 12. Nilai DF itu sama dengan V di sini, kemudian kita ke angka 12. Kemudian nilai luasannya, kalau kita lihat dia di luasan ini adalah bagaimana rentang kepercayaan. Jadi kalau misalkan yang diketahui alfanya sebesar 5%, berarti areanya adalah 100% dikurangi 5%. Kebetulan di sini areanya langsung disebutkan 0,025. Sehingga di sininya kita bisa ketahui bahwa untuk area rentang kepercayaannya berarti 100% atau 1 dikurangi 0,025. Sehingga kita bisa peroleh bahwa datanya adalah 0,975. Kemudian kita cari atau kita tarik lurus dengan V sama dengan 12, maka kita dapatkan S kuadrat sama dengan 23,34. Sedangkan dalam pengaplikasiannya sendiri, uji chi-square itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah uji Gardner of Fit, yang kedua uji independensi, yang ketiga uji hipotesis, yang keempat adalah uji normalitas. Kita bahas yang pertama yaitu uji Gardner of Fit data multinominal, di mana uji Gardner of Fit data ini pertama kali diterapkan pada data hasil percobaan multinomial dan merupakan uji kecocokan distribusi pengamatan yang didasarkan pada yang pertama adalah frekuensi pengamatan dengan distribusi harapan, yang kedua adalah frekuensi harapan
yang dibangun atas dasar hipotesis, dan yang terakhir adalah digunakan untuk menggambarkan suatu populasi. Berikut adalah kurva hubungan antara harapan. Harapan dinyatakan dalam kurva distribusi normal dan pengamatan dinyatakan dalam bentuk histogram. Dalam percobaan multinomial atau multinomial terdiri dari beberapa percobaan yang dinyatakan dengan notasi N. Biasanya terdiri dari kehasil atau peristiwa atau kategori yang mungkin terjadi. Dan setiap percobaannya mempunyai satu kemungkinan dari kehasil atau peristiwa yang sedang dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Di dalam peristiwa tersebut memiliki peluang terjadi sebesar P1, P2 sampai dengan PK, di mana PK itu adalah frekuensi relatif, di mana nantinya P1 ditambah P2 ditambah bla bla bla, tambah dan terakhir adalah PK atau frekuensi relatif itu sama dengan 1. Tiap percobaan itu saling independen atau saling bebas, tidak ada keterkaitan satu sama lain di dalam pengujian menggunakan uji Gates of Fit data. Di sini saya sudah sampaikan bahwa salah satunya hipotesis atau H0. H0 itu adalah hipotesis awal, di mana seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, hipotesis itu ada dua pernyataan. Yang pertama H0 dan yang kedua adalah HA. H0 merupakan hipotesa awal di mana kita menghipotesa biasanya dalam bentuk kalimat positif. Sedangkan HA adalah hipotesa alternatif di mana biasanya ada salah satu kalimat yang berupa kebalikannya atau neglesi atau negatif. Misalkan H0-nya adalah P1 sama dengan A1, P2 sama dengan A2, bla bla bla, PK sama dengan AK. Nah, HA-nya atau H1 itu paling sedikit ada satu PI tidak sama dengan AI. Di mana nanti A1, A2, bla bla bla, A3, AK adalah nilai yang nantinya akan kita uji. Nah, ini adalah kurva harapan versus pengamatan, di mana hipotesa awal atau H0 bisa diterima jika histogram ini berada di antara kurva bebas atau kurva normal yang dibentuk dari eh, kurva harapan itu sendiri. Sedangkan hipotesa awal akan ditolak jika histogramnya berada di luar jangkauan dari kurva tersebut. Di sini adalah rumus umum dari statistik uji, di mana S kuadrat itu sama dengan jumlah data pertama sampai dengan terakhir, frekuensi pengamatan dikurangi frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan. Di mana frekuensi harapan sama dengan jumlah data yang ada dikali dengan PI. PI itu adalah interval data yang diperoleh berdasarkan data yang diambil untuk diuji statistiknya. Nah, S kuadrat tabel adalah S kuadrat yang diperoleh dari tabel C kuadrat. Dalam mendapatkan tabel C kuadrat, kita harus tahu dulu nilai alfa dan juga nilai V-nya. Sedangkan nilai V dapat diperoleh dari kelas interval yang ada, kita kurangi 1. Sebelah kiri grafik ini merupakan hipotesa awal yang diterima dengan konsep S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat alfa V. Kemudian yang sebelah kanan adalah hipotesa awal yang ditolak dengan S kuadrat hitung lebih besar sama dengan S kuadrat alfa V atau S kuadrat table ini ya. Jadi kita bisa lihat alfanya posisinya kurang lebih sini dan ini adalah S kuadratnya. Nah, berikut adalah contoh kasus di mana saya akan menunjukkan dalam bentuk contoh kasus untuk salah satu pengujian yaitu Gathers of Fit data multinomial di mana di sini ada tabel distribusi frekuensi nilai statistik dari 50 mahasiswa. Kita menggunakan alfa 1%, diminta ujilah apakah frekuensi jumlah mahasiswa tersebut sampel atau bukan dari populasi yang berdistribusi normal. Kita lihat di sini interval 1 sampai 20, jumlah mahasiswanya ada 5 mahasiswa. Interval 21 sampai 40, jumlah mahasiswa ada 15 mahasiswa. 41 sampai 60, jumlah mahasiswa ada 17 mahasiswa. 61 sampai 80, jumlah mahasiswa adalah 10 mahasiswa. 81 sampai 100, jumlah mahasiswa 3 mahasiswa. Total mahasiswa yang ada dalam data ini adalah 50 mahasiswa. 50 mahasiswa ini dari 5 tambah 15 tambah 17 tambah 10 dan tambah 3. Dari masing-masing interval nilai yang sudah
dikumpulkan di dalam distribusi statistik ini. Kemudian kita selesaikan kasus ini. Pertama kali kita membuat interval nilai. Contoh misalkan 1 sampai 20. Kemudian kita membuat tepi kelas ya. Tepi kelas ini caranya adalah angka yang pertama atau batas bawah yaitu 1 dikurangi dengan 0,5. Nah, berikutnya juga sama, berarti 21 kurangi 0,5, berarti 20,5. Kemudian 41 dikurangi 0,5, mohon maaf sebelumnya ya. 41 dikurangi 0,5 berarti 40,5. Kemudian 61 dikurangi 0,5 berarti 60,5. Kemudian 81 kurangi 0,5 berarti 80,50. Nah, yang terakhir ini adalah 100 ditambah 0,5 yaitu 100,50. Kemudian bagaimana kita mencari nilai Z, nilai probabilitas, selisih, dan juga nilai frekuensi harapannya. Jadi nilai Z ini, kalau kalian ingat kita pernah mempelajari Z hitung dan Z table, di mana nilai Z ini adalah nilai X dikurangi nilai rata X dibagi dengan standar deviasi. X ini nantinya akan ditentukan oleh tepi kelas yaitu 0,5, 20,5, dan seterusnya sampai 100,50. Nah, kita pertama kali adalah mencari nilai X rata yaitu jumlah frekuensi dikalikan band dibagi dengan jumlah data yang ada. Sedangkan standar deviasi adalah sama dengan akar dari jumlah total frekuensi dikali min dikurangi X rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah total data yang ada kita kurangi 1 kemudian jangan lupa diakarkan. Kita mulai dengan bagaimana cara menghitung atau mencari nilai Z. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita sebelumnya dalam mencari perhitungan nilai Z yang kita lakukan, yang kita harus kerjakan pertama kali, kita harus mencari nilai X rata. X rata itu X, itu ada topinya di atas garis itu X rata. Dan juga standar deviasi atau S. Nah, sebelumnya kita tulis dulu interval nilai. Tadi kan ada 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, dan 81 sampai 100. Kemudian kita masukkan frekuensinya. Tadi ada 5, 15, 17, 10, 3. Nah, kemudian kita masukkan min-nya. Nah, kalau min itu adalah nilai pertama ditambah interval nilai kedua dibagi 2. Berarti 1 tambah 20 bagi 2. 21 tambah 40 bagi 2 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan masing-masing F dikalikan F, kita eh, kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga F dikali nilai M dikurangi X rata, kemudian dikuadratkan. Kita masukkan satu persatu. Nah, setelah itu kita cari totalnya. Tadi untuk F sendiri kita bisa lihat jumlah F kali M dibagi N. Berarti untuk F sendiri adalah jumlah total ini. Nah, jumlah total ini kalau kita jumlahkan adalah 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan jumlah ini? Nah, jumlah ini kalau kita totalkan adalah 22.152. Nah, berarti kalau X-nya berarti 2345 dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya tadi adalah 50. 50 dapat dari mana? 50 dari total total dari F ya, kayak gitu. Bagaimana nilai S ya? Nah, S-nya berarti akar. Nah, jumlah total ini 22.152. Nah, terus tadi N min 1, jumlah datanya kan 50. Dikurangi 1. Nah, kemudian hasilnya ini nanti akan digunakan di dalam perhitungan nilai Z. Jadi perhitungan nilai Z yang pertama, kita bisa lihat Z1, berarti tepi yang di Z1 adalah 0,5 dikurangi X rata yaitu 46,9 dibagi dengan eh, nilai standar deviasinya yaitu 21,26. Dan seterusnya bisa kalian lihat masing-masing sampai dengan Z6. Ini maksudnya Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Nah, Z6 yang tadi di batasnya antara 81 sampai 100 yaitu 100,5. Nah, kita bisa lihat reviewnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada Z sampai dengan 6.
Nah, kemudian kita mencari nilai probabilitasnya. Nah, nilai probabilitas dapat dari mana? Nilai probabilitas kita tentukan dulu setelah kita mendapatkan Z hitung, kemudian kita mencari nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya kalian bisa lihat pada tabel Z yang sudah saya share sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi setelah kita dapat tepi kelas 0,5 dengan nilai Z min 2,18, maka kita bisa mencari Z table dengan cara kita masukkan rumus kalau di Excel norm.s.distribution, kemudian nilai Z dimasukkan, koma true. Nah, kalau misalkan menggunakan table seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana kita menggunakan Z table. Kemudian kita mencari nilai probabilitas. Nah, kalau misalkan kita lihat kurva probabilitas, untuk kurva probabilitas itu biasanya nilainya satu. Untuk kanan kiri berarti 0,5 dan 0,5. Sehingga kalau untuk ini berarti 1/2 dikurangi nilai dari Z-table. Jadi nilai probabilitasnya. Untuk selisih sendiri, biasanya selisih itu antara atas dan bawah sama dengan ini nanti dikurangi dengan ini. Begitu pula yang bawah juga selisihnya nanti sama dengan ini 0, ini dikurangi 0,11. Nah, itu kemudian kita hitung sampai dengan di bawah, ini kurangin ini, terus ini juga yang atas dikurangi yang bawah. Nah, kemudian ini juga yang atas dikurangkan yang bawah. Nah, untuk ini harusnya nilainya positif. Nah, kemudian supaya positif kita kasih tanda ini ya, supaya nilainya tetap positif. Kalau misalkan itu bisa, kita kalikan. Ini juga supaya hasilnya tetap positif. Juga. Nah, untuk selisih juga, kalau yang negatif berarti kita kalikan -1. Karena kan dia hanya selisih tidak ada negatif dan tidak ada positif. Kecuali kalau misalkan yang nilai Z tadi itu ada nilai negatif dan positif, tapi kalau ini tidak ada nilai negatif dan positif, maka kita kalikan dengan -1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai selisihnya, kemudian kita mencari nilai frekuensi harapannya. Caranya nilai selisih tadi kita kalikan dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 50. Nah, sehingga kita dapatkan nilai frekuensi harapannya seperti ini. Tinggal kita copy paste saja, ya. Tinggal kita copy paste, dan copy paste. Sehingga kita dapatkan, kita ambil untuk frekuensi harapannya 2 angka di belakang koma saja. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kemudian saya akan lanjutkan di PowerPoint. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan frekuensi harapannya, kemudian kita mencari kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujian seperti yang saya bilang, tadi kita cari nilai DFV dulu. Nah, untuk di sini notasi ada DB. DB itu nilai banyaknya kelas dikurangi besaran statistik, yaitu mean, definisi standar, dan standar unit. Nah, ini berarti 5 kurangi 3, 2. Berarti V-nya adalah 2, alfanya adalah 1%. Sehingga kalau kita dapatkan dari tabel C kuadrat, kita dapatkan atau C square adalah 9,210. Nah, karena dia posisinya kalau kurang dari ini, nilai ini berarti H0 diterima, kalau lebih besar H0 atau hipotesa awal akan ditolak. Nah, kemudian kita lihat nilai X hitungnya.
Nilai X itu seperti yang kita ketahui tadi F0 atau frekuensi awal dikurangi frekuensi harapan dikuadrati dibagi frekuensi harapan. Nah, frekuensi awalnya data pertama adalah 5 kurangi frekuensi harapan tadi kita dapatkan 4,645 kita kuadratkan dibagi 4,645 sampai semua data sehingga kita dapatkan X kuadratnya adalah 20,0439. Kemudian kita hitung, ternyata X hitung itu lebih besar dari 9,210. Sehingga hipotesa awal kita ditolak, artinya apa? Artinya frekuensi nyata observasi tidak sesuai, tidak fit dengan frekuensi harapan. Atau dengan kata lain, distribusi jumlah mahasiswa bukan merupakan sampel dari populasi yang terdistribusi loh. Nah, kemudian kuadrat selanjutnya atau chi-square selanjutnya adalah uji independensi. Di mana uji independensi ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh suatu variabel atau sampel terhadap variabel sampel lainnya yang dibagi menjadi beberapa subvariabel. Misalnya, pengaruh tingkat kemungkinan bekerja, pengaruh usia terhadap tingkat produktivitas kerja, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan pengujiannya di mana H0 itu P11, P12, P13 itu seterusnya sama dengan P1K di mana semua proporsinya sama. Kalau hipotesa alternatif itu biasanya tidak sama dengan hipotesa awal, artinya dia regresi atau kebalikannya dari hipotesa awal. Kemudian selanjutnya kita menentukan level of significance. Nah, taraf keyakinan 80%, 90%, 95%, dan 98% itu sesuai dengan taraf keyakinan dari penguji. Biasanya R-1, K-1 di mana R itu adalah banyak kriteria, jadi kriterianya dari umur bisa, kemudian dari tingkat pendidikan juga bisa, sedangkan K adalah banyaknya sampel yang akan diuji proporsinya. Kemudian uji Chi-square atau Chi kuadrat ini merupakan pengujian untuk satu sisi kanan dengan alasan proporsi yang tidak ada yang negatif. Kemudian di sini kita bisa eh, tulis bahwa kalau misalkan dia lebih kecil, dia maka kanalnya diterima. Kalau X hitungnya lebih kecil, kalau X hitungnya lebih besar, ternyata X hitungnya lebih besar, itu H0-nya akan ditolak. Kalau lebih besar berarti dia arahnya ke kanan ya, ke arah positif. Nah, rumus umumnya sama seperti yang tadi. S kuadrat sama dengan frekuensi awal dikurangi frekuensi harapan kuadrat dibagi dengan frekuensi harapan. Namun yang membedakan di frekuensi harapan untuk uji independensi ini biasanya jumlah baris dikali jumlah kolom kemudian dibagi total. Nah, contoh kasus misalkan ada riset sebuah perusahaan mengenai pengaruh usia terhadap tingkat kebangkitan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun menunjukkan angka-angka berikut ini. Di sini ada kemungkinan 1 sampai 5 hari untuk usia 20 sampai 35 tahun, itu jumlah populasinya adalah 20. Kemudian untuk 36 sampai 50 tahun dengan kemungkinan 1 sampai 5 hari, jumlahnya adalah 13. Kemudian 51 sampai 65 tahun dengan kemungkinan 1 sampai 5 hari jumlahnya 4 atau usia kurang dari sama dengan 66 tahun itu jumlahnya adalah 3. Nah, itu semuanya kita susun. Nah, jadi kita bikin dulu menentukan H0 dan HA. H0 yang tadi saya bilang, sini adalah yang sebelumnya kan 20, 15, 8, 2, kemudian dibagi totalnya 45. Berarti 20 per 45, 13 per 40, 4 per 54, sama dengan 3 per 28. Nah, seperti ini. Kemudian ya, contoh lain misalkan 8 per 45 sama dengan 5 per 40 sama dengan 16 per 54 sama dengan 10 per 28. Setelah itu, setelah kita bikin proporsi H, H0, nah itu setelah itu kita cek apakah ada pengaruh usia karyawan terhadap tingkat kebangkitan. Nah, terus kemudian kita tentukan level of signifikansinya di awal. Di sini alfanya adalah 5%, sehingga taraf keyakinan adalah 100% dikurangi 5% yaitu 95%. Kemudian kita lihat di tabel nilai
C-square-nya adalah 16,619. Yang kita cari adalah S kuadrat hitungnya, apakah dia kurang dari sama dengan 16,619 atau lebih dari 16,619. Nah, setelah itu kita masukkan, kita hitung sebentar. Sini saya coba kopikan data yang tadi supaya tidak bingung. Ini kita kopikan dulu. Kopi. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ya, contoh yang pertama. Jumlah kemungkinan 1 sampai 5 hari untuk usia 36 sampai 50. Tadi kan dibilang FH itu baris dikali kolom. Berarti jumlah barisnya untuk kemungkinan 1 sampai 5 hari berarti 20 tambah 13 kan 33 tambah 7 itu 40. Nah, kita coba cek yang 36 sampai 50. Berarti dia 40 dibagi 40, sorry, 40. Kemudian kalau untuk 3650 berarti dikalinya adalah ini 3650 berarti 40 per 40 karena jumlah bersih 40. Kemudian dibagi sama totalnya ini 167. Coba kalau 6 sampai 10 hari tapi yang 51 sampai 65. Berarti kan di sini 9 ya. 9. Nah, berarti tapi totalnya adalah 5 tambah 15, 15 tambah 15, 30. 30 tambah 14 berarti 44. 44 dikali 54 dibagi 167. Kita lihat apakah benar. Nah, yang ini ya, 51 sampai 65 berarti 44 kali 54 dibagi 167. Nah, setelah kita dapat frekuensi harapannya, kemudian kita hitung X kuadratnya. Contoh misalkan X kuadrat yang di sini berarti 15 kuadrat dikurang nih 15 dikurang nilai dari FH-nya. FH-nya di sini berarti yang 20, 35, 11 sampai 15. Jadi setelah kita hitung tadi 20, 11, 15, 20, 35 dia dapatnya 10,51. Berarti kita hitung eh, dia berarti 15 dikurangi 10,51 dikuadrati dibagi 10,51. Nah, yang ini ya 8 kurangi 10,51 kuadrat dibagi 10,1. Terus nanti total X kuadratnya kita jumlahkan. Nah, di sini sudah saya jumlahkan jumlahnya 46,50. Setelah itu kita bikin kesimpulan dengan kita tadi mencari nilai C kuadrat di tabel dan dapatkan tadi 16,565. Hasilnya 46,565 ternyata lebih besar daripada 16,565. Karena dia lebih besar berarti hipotesanya ditolak. Berarti artinya apa? Tidak semua proporsi usia karyawan terhadap tingkat kemungkinan bekerja adalah sama atau terdapat pengaruh usia karyawan terhadap tingkat kemungkinannya. Nah, kemudian C kuadrat juga dipakai untuk pengujian hipotesis, di mana biasanya misalkan contoh untuk tingkat golput pada pemilihan umum 2009, di sini kategorinya ada tidak berpendidikan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, diploma baik itu D1 sampai D3, sarjana D4, S1 sampai S3. Nah, surveinya itu dilakukan di sini dari sampel acak 1.000 subjek, ada tanpa pendidikan itu 220, SD 200, SMP 180, SMA atau SMK 160, diploma 140 dan sarjana adalah 100. Nah, kemudian dari data ini sama seperti yang tadi kita buat hitungan nilai frekuensi harapannya. NS itu adalah jumlah sampel, NJ itu adalah jumlah dari jawabannya, dan N itu adalah jumlah keseluruhan jumlah sampelnya. Nah, kemudian kita bikin tabel seperti ini untuk kita menghitung FO dan FH. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini, kita lihat
dari subsampel yang ada, nilai FO-nya, nilai FO kan tadi sudah dikatakan N. Nah, nilai FO-nya itu kan dari yang sebelumnya kan yang ini di nilai FO-nya 220 dan seterusnya. Tadi kita masukkan memilih berapa, ini berapa. Nah, ininya kita hitung untuk nilai FH-nya. Nah, dari nilai FO dan FH yang kita sudah hitung, kemudian kita masukkan ke rumus FO dikurang FH. Kemudian kita masukkan semuanya, terus FO dikurang FH kita kuadratkan, baru nanti kita dapat F kuadratnya dengan cara FO kurang FH kuadrat dibagi dengan FH. Setelah itu kita lihat dengan memasukkan signifikansinya adalah 1% atau alfanya 1%. Kemudian kita dapatkan DF atau DK-nya atau V-nya adalah 5. Kita dapatkan dari C kuadrat tabelnya itu 15,086. Nah, dari situ kita bisa lihat jumlah X kuadratnya. Nah, kalau kita sudah lihat, ternyata jumlah X kuadratnya adalah lebih besar daripada nilai C kuadrat. Maka bisa kita katakan bahwa tingkat pendidikan itu tidak membedakan dalam pemilihan pemilu 2009. Nah, terus kemudian lagi ada juga C kuadrat untuk menguji normalitas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ya uji normalitas kemarin menggunakan bantuan SPSS itu dengan bantuan Smirnov dan Kolmogorov dengan bantuan SPSS sehingga nanti penguji bisa menguji uji normalitas. Nah, kalau misalkan secara manual bisa dengan menggunakan C kuadrat dengan yang pertama menyusun data dalam distribusi frekuensi, kita menghitung nilai rata-ratanya, kemudian kita menghitung standar deviasinya, dan yang terakhir menghitung luas daerah di bawah kurva normal masing-masing kelas interval. Nah, ini contoh adalah C kuadrat yang dikerjakan dengan menggunakan uji normalitas. Berikut adalah tabel hasil nilai ujian pengantar statistika 80 mahasiswa S1 jurusan Teknik Sipil Universitas Pemuda Jaya. Nah, ini sudah diketahui frekuensinya, kemudian titik tengahnya atau batas kelasnya, kemudian titik tengah itu min ya, kemudian nilai fx-nya. Nah, setelah itu seperti yang tadi kita mencari nilai FO, FH, kemudian FO kurang FH, nanti FO min FH kuadrat kita dapat berapa. Nah, dari hasil itu kita dapat S kuadratnya adalah 6,0 sekian-sekian. Kemudian kita lihat di tabel C kuadratnya 15,086. Sehingga dia lebih kecil daripada nilai C kuadrat. Sehingga H0-nya bisa diterima. Kalau misalkan dia lebih kecil. Nah, itu saja penjelasan saya terkait dengan penggunaan Chi-square atau Ki kuadrat. Silakan kalian pelajari lebih lanjut contoh-contoh soal lainnya. Dan sampai jumpa di penjelasan dengan metode statistik penggunaan menggunakan software bantuannya SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah dalam mempelajari sesuatu yang baru. Bye guys.